Ya ini wawancaranya duduk. Is the ceasefire done? Is the MOU dead? It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. Kawan-kawan yang tahu bahasa Inggris, kalau Donald Trump mengatakan bahwa Iran itu scam, model scam itu udah brutal sekali. Itu boleh kita katakan kalau kita menjelekkan si Donald Bebek kucing kurap ini lebih parah daripada itu. Banjingan katanya Iran ini. Kenapa Donald Bebek ini sangat marah kepada Iran? The Wall Street Journal melaporkan ketegangan di Selat Hormuz dimulai sejak Minggu 5 Juli 2026 melalui pesan radio ancaman dari militer Iran. Puncaknya terjadi pada Senin 6 Juli 2026 malam saat Menlu AS Marco Rubio dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth menemui Trump. Mereka melaporkan Iran telah meluncurkan serangan mendadak menggunakan rudal anti kapal dan drone ke jalur kapal komersial. Serangan itu berhasil mengenai 3 kapal dagang dalam beberapa jam, termasuk sebuah kapal tanker gas alam cair milik negara Qatar. Mendengar laporan itu, Trump langsung membatalkan perjanjian damai sementara. Padahal, kesepakatan gencatan senjata itu baru saja ditandatangani oleh kedua negara pada 17 Juni 2026 di Perancis. Nah, yang membuat naik darah si Donald Bebek ini satu, kawan-kawan. Selama ini yang melanggar perjanjian itu siapa? Dia, si Donald Bebek ini yang melanggar perjanjian. Kali ini Iran. Kenapa Iran? Karena memang ada 3 kapal yang disuruh. Kata Donald Bebek ini kan lewat sajalah Selat Hormuz itu. Tanpa permisi pun pada Iran tidak masalah itu katanya. Karena kita kan dalam perjanjian damai. Nah, lewatlah kapal Qatar, lewatlah kapal Arab, begitu kan. Dirudal oleh Iran. Hancur, laporlah. Siapa ini Menteri Perangnya kan. Diserang tuh 3 kapal yang telah diizinkan oleh Donald Bebek. Di sini sebenarnya tersinggung dia. Selama ini dia yang melanggar perjanjian. Kali ini dia dikerja Iran. Tidak peduli Iran mau melanggar perjanjian apa, perjanjian lontong pecal. Di sini letak dipermalukannya Donald Bebek. Lebih apa namanya ya? Lebih kacau mentalnya dibuatnya. Sehingga kalau wawancara seperti itu, apalagi pertanyaan dari jurnalis ini kayaknya membodohi dia. Kok orang bodoh Donald Bebek kalau kita pandai bahasa Inggris kan? Kok bodoh Iran? Kan itu yang membuat dia nyaris stroke. Akhirnya kan diperintahkannya untuk menyerang hampir 100 objek. 100 objek di Iran itu diserang oleh pesawat-pesawat tempur Amerika. Kemudian itu dilakukan dari laut, dari jarak jauh kan, dari kapal induk. Ada 80 atau 100 buah lokasi yang ditembak oleh si Donald Bebek ini. Anak buah di Donald Bebek inilah kan. Tapi kan Iran sekarang punya doktrin perang yang baru. Kalau selama ini, kalau diserang Iran, satu, Iran akan membalas juga satu. Nah sekarang Iran diserang satu, dia harus membalas 2. Kenapa harus 2? Karena persediaan rudal dan drone-nya sudah mencukupi. Malahan menurut berita yang santer sekarang ini, produksi drone-nya ini besar-besaran Iran sekarang. Drone dengan rudalnya besar-besaran. Karena memang produksi dia di dalam tanah sehingga tidak terdeteksi. Tapi yang terdeteksi oleh satelit barat itu masalah pengayaan uranium. Artinya Iran memang sudah menciptakan senjata pemusnah massal. Karena kegiatan di tempat pengayaan uranium itu sudah dilakukan kembali oleh Iran sejak pemakaman Ali Khamenei ini. Satelit terbaru memunculkan dugaan bahwa Iran mulai kembali mengaktifkan sejumlah fasilitas nuklir dan rudalnya. Aktivitas tersebut terpantau di tengah gencatan senjata yang masih rapuh antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Temuan itu memicu spekulasi bahwa Teheran mulai memperkuat kembali infrastruktur strategisnya. Salah satu lokasi yang menjadi sorotan adalah fasilitas nuklir Parchin. Perbandingan citra satelit terbaru menunjukkan adanya aktivitas perbaikan di kawasan tersebut. Lokasi itu sebelumnya mengalami kerusakan akibat serangan bom penghancur bunker saat konflik berlangsung. Parchin selama ini menjadi perhatian sejumlah negara barat. Kompleks tersebut diduga berkaitan dengan penelitian bahan peledak berdaya tinggi yang disebut dapat mendukung pengembangan program nuklir Iran. Tak hanya di Parchin, aktivitas serupa juga terlihat di kawasan Gunung Pikase. Citra satelit memperlihatkan kendaraan berat dan truk keluar masuk area bawah tanah yang diduga berkaitan dengan fasilitas nuklir.
Aktivitas konstruksi juga terpantau di sejumlah lokasi yang diduga menjadi fasilitas rudal Iran. Hingga kini belum dipastikan apakah pekerjaan tersebut hanya untuk memperbaiki kerusakan akibat perang atau bagian dari pembangunan baru. Di sisi lain, Iran sebelumnya menyatakan tetap berkomitmen mempertahankan program nuklirnya sesuai kesepahaman yang pernah dicapai. Namun situasi berubah setelah Amerika Serikat menyatakan kesepakatan gencatan senjata telah berakhir. Sejak saat itu, ketegangan kembali meningkat dengan aksi saling serang antara kedua negara. Kemunculan aktivitas baru di fasilitas strategis Iran pun diperkirakan akan kembali menjadi perhatian dunia. Dan ini lagi yang membuat Donald BB ini panik. Selama ini Rusia dan Cina kan di belakang layar saja. Namun saat ini Cina sudah terang-terangan. Bahkan bisa jadi Cina akan terjun bersama Iran menghabisi Donald BB dan Netanyahu. Menurut laporan, Cina diduga ikut memantau pergerakan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Beijing disebut mengerahkan kapal intelijen untuk membuntuti kapal induk USS Abraham Lincoln di sekitar kawasan Iran. Tak hanya itu, Cina juga diklaim memanfaatkan jaringan satelit untuk melacak pergerakan aset militer Amerika Serikat secara real-time. Informasi tersebut kemudian disebut diteruskan kepada Iran sebagai bahan intelijen untuk memantau target-target militer Amerika Serikat. Selain Cina, Rusia juga diklaim memberikan informasi mengenai pergerakan sejumlah aset militer Amerika Serikat. Laporan itu menyebut dukungan intelijen dari Beijing dan Moskow membuat Iran lebih mudah memantau aktivitas militer Washington. Bahkan Iran disebut belum memiliki kemampuan melacak aset militer Amerika Serikat secara real-time tanpa bantuan pihak lain. Karena itu, keberhasilan sejumlah serangan Iran diklaim tidak hanya bergantung pada kemampuan militernya sendiri, namun juga diduga dipengaruhi oleh dukungan informasi dari Cina dan Rusia. Dan banyak pengamat di Amerika